Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya bisa berjumpa dengan saudara dalam renungan singkat setiap hari, dan saat ini dan 1 bulan lebih ini kita membahas dari pengajaran tentang tempat perkemahan bangsa Israel. Dan ini merupakan tempat perkemahan yang terakhir, yaitu Gilgal, tempat perkemahan 42, dan kita sudah membahas bagian 1 sampai 4, dan kita bagian 5 ini dari tempat perkemahan Gilgal, karena ini bicara peristiwa yang terjadi di Gilgal, yaitu yang kelima adalah berhentinya makanan mana bagi bangsa Israel, karena mulai mereka memakan hasil dari tanah Kanaan, saudara. Dan ini pertemuan yang terakhir untuk kita membahas tempat perkemahan, dan selanjutnya selanjutnya mereka melakukan penyerangan ke kota Yeriko, ke kota Ai, dan kota-kota yang lain. Jadi selain menjadi tempat perkemahan, juga menjadi markas mereka untuk pasukan dari bangsa Israel. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu berterima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami bahkan sampai hari ini. Terima kasih Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih. Berikan pengajaran kepada kami untuk boleh kami belajar dari tempat ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita membaca Yosua 5 ayatnya yang ke-11 sampai 12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Setelah Paskah mereka makan roti tidak beragi, dan itu dari hasil tanah Kanaan. Dan selanjutnya esok harinya mana tidak ada lagi, karena mereka makan dari hasil tanah Kanaan, saudara. Jadi kapan mana ini berada dan diberikan kepada bangsa Israel, yaitu pada saat bangsa itu keluar dari Mesir dan sudah melewati 15 hari mereka sampai kepada Gurun Sin. Disitulah mereka kehabisan makanan, lalu mereka bersungut-sungut komplain kepada Tuhan dan keluar kepada Musa. Maka firman Tuhan kepada Musa, Keluaran 16 ayat 4 sampai 5, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6 apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari-hari. Luar biasa, saudara. Ajaib, mereka dipelihara Tuhan dengan roti namanya, dengan makanan namanya mana. Dan mereka harus mengambil secukupnya untuk tiap-tiap hari. Dan apabila besoknya hari Sabat, maka mereka boleh hari ini, kalau besoknya hari Sabat, mereka boleh memungut 2 kali lipat untuk disimpan sampai besok. Luar biasa, ajaib mana ini, saudara. Kalau sehari-hari mereka makan secukupnya, dan itu cukup buat mereka. Kalau berlebih, mana itu akan rusak. Tetapi kalau mereka pada hari Sabat mereka mengumpulkan 2 kali, misalnya besoknya hari Sabat, hari ini mengumpulkan 2 kali, maka mana itu tidak rusak dan tidak berbau, saudara.
Jadi luar biasa ajaib Tuhan pelihara mereka. Saudara, dari peristiwa ini kita mengetahui bahwa yang pertama dari peristiwa mana ini di perjanjian lama kita mengetahui bahwa Tuhan pelihara bangsa Israel itu sedemikian rupa. Dia mencukupkan segala kebutuhan, segala yang mereka minta selama di padang gurun, Tuhan berikan. Bahkan mana tiap hari tersedia bagi mereka selama mereka 40 tahun di padang gurun, saudara. Kemudian dengan makanan mana ini, saudara, Tuhan sedang menguji ketaatan dan iman mereka. Karena apa? Mereka disuruh Tuhan untuk memungut sehari cukup untuk sehari. Kalau berlebih, dia akan rusak. Jadi disitulah mereka diuji ketaatan mereka dengan firman Tuhan ini. Ternyata pada hari-hari yang pertama awalnya mereka tidak taat, sehingga mereka ditegur. Tapi selanjutnya mereka sudah terbiasa melakukannya sehingga mereka menjadi yang taat dan iman untuk pengambilan makanan mana ini sehari-hari. Saudara, kemudian bahwa ini menunjukkan kasih karunia dari Tuhan, bahwa mana adalah pemberian yang cuma-cuma dari Allah. Bangsa ini tidak perlu berusaha, bersusah payah untuk mendapatkan makanan. Mereka tidak perlu bercocok tanam atau beternak karena memang dalam perjalanan di padang gurun tidak ada waktu itu, tapi Tuhan pelihara mereka dengan makanan mana setiap hari selama 40 tahun. Luar biasa kasih Allah kepada bangsa Israel itu, kepada umat pilihannya. Saudara, kita tahu bahwa sampai hal-hal yang kecil dari bangsa Israel itu, misalnya sepatu sendal mereka, kasut mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak, itu luar biasa. Selama 40 tahun tidak ada pabrik yang bisa menjamin sepatu, sandal, atau apapun yang mereka pakai tidak rusak, pakaian tidak rusak. Tidak ada yang bisa menjamin, hanya Tuhan, saudara. Hal yang kecil di kehidupan dari bangsa Israel itu dia pelihara, dia memang dia perhatikan, saudara. Dia perhatikan sampai sedemikian rupa 40 tahun tidak rusak. Ajaib Tuhan itu pelihara, kasihnya luar biasa bagi bangsa Israel. Sekarang mari kita melihat dalam perjanjian baru, saudara. Kita membaca Yohanes 6 ayat 48 sampai ayat 58. Memang agak panjang tapi saya bacakan buat saudara ya. Perhatikan ayat ini bicara mana makanan mana di perjanjian baru. Yohanes 6 ayat 48 sampai ayatnya yang 58. Ada 10 ayat ya. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka, sesama mereka, dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dunia, di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku,
dan mengutus aku dan oleh Bapa, demikianlah juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Ini ada beberapa poin, saudara. Ya, Yesus adalah roti yang hidup yang turun dari surga. Jadi, kalau dulu bangsa Israel itu makan mana, ya, yang turun dari surga yang diberikan Tuhan, dan Yesus dalam Perjanjian Baru berkata, dia adalah roti hidup yang turun dari surga. Makan roti hidup tidak akan mati, tetap hidup selama-lamanya. Yang terutama juga ayat 51, roti hidup ini ialah daging, dan Yesus yang adalah daging dari Yesus yang diberikan untuk dunia. Siapa yang makan daging Yesus dan minum darahnya, dia memiliki hidup kekal dalam dirinya dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Daging dan darah Yesus adalah benar-benar makanan dan minuman. Haleluya, saudara. Kalau kita mendengarkan berita ini, maka kita berkata, wah, kok kita disuruh makan daging dan darahnya Yesus. Ya, kalau itu terjadi 2000 tahun lalu kita bersama-sama dengan mereka, mungkin kita berpikir kok kita disuruh jadi kanibal. Ya, disuruh makan daging dan darahnya Yesus. Dan akhirnya saudara-saudara, oleh perkataan ini yang tidak mereka mengerti, murid-murid yang mendengarkan juga akhirnya bubar, meninggalkan Yesus. Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia. Haleluya, saudara. Dari pengajaran yang keras ini yang belum mereka pahami, saudara, pada waktu itu, karena mereka disuruh makan daging dan minum darah, mereka bersungut-sungut dan tidak mau menerima pengajaran ini. Mereka bubar, saudara. Tetapi setelah ini kita mengetahui, setelah mereka bersama-sama dengan Yesus dan menjelang akhir-akhir dari perjalanan Yesus di muka bumi ini, ternyata apa yang disampaikan Yesus kepada murid dan kita pahami saat ini. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku, ya saudara. Ayat yang 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini yang isinya anggur, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Maka kita mengerti, saudara. Jadi apa yang kita lakukan setiap kali kita melakukan perjamuan kudus dan memakan roti dan meminum anggur, itu melambangkan kita sedang memakan dagingnya Yesus dan minum darahnya Yesus. Kenapa? Supaya kita menjadi bagian di dalam kerajaan surga. Dan setiap orang yang makan daging Yesus dan minum darahnya, dia memiliki hidup kekal dalam dirinya dan akan dibangkitkan pada akhir zaman, saudara. Jadi saat ini kita mengerti, karena setelah itu kita diberitahukan dan kita melakukannya saat ini, saudara, itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Saudara, dari pengajaran perjanjian baru ini kita memahami bahwa iman kepada Yesus memberikan kita kehidupan kekal yang jauh nilainya dari sekedar makanan jasmani setiap hari atau roti yang kita makan setiap hari, saudara. Jadi iman kepada Yesus memberikan hidup kekal bagi kita semua. Yang kedua,
Manusia membutuhkan makanan rohani, saudara, bukan sekedar makanan roti jasmani. Tetapi lebih daripada itu, kita butuh makanan rohani untuk jiwa kita, yang adalah sumber makanan yang memberikan kita kekuatan dan arah dalam menjalani hidup kita menuju hidup kekal, saudara. Saudara, bahwa percaya kepada Yesus sebagai roti hidup, saudara. Karena kita makan roti dan minum anggur, itu lambangnya adalah daging dan darah Yesus. Itulah iman percaya kita kepada Dia sebagai roti hidup yang menawarkan keselamatan dan hubungan yang kekal dengan Tuhan. Saudara, jadi apa yang dapat kita simpulkan, saudara, bahwa makanan mana adalah simbol ketergantungan diri bangsa Israel kepada Tuhan, yang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, saudaraku. Demikian juga makanan roti hidup yang diberikan Tuhan kepada kita adalah jaminan kehidupan kekal bagi kita untuk kehidupan kita yang akan datang. Saudara, itulah hubungan yang bisa saya sampaikan, hubungan mana dalam perjanjian baru dengan roti hidup yang adalah daging dan darah Yesus sendiri yang ditumpahkan bagi dunia ini untuk keselamatan kita. Saudara, demikian pembahasan kita, biarlah kita diberkati. Haleluya. Amin.